Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ayusari Listiawati, nomor induk mahasiswa 185221099 dari kelas AKS 5D Profesional. Di sini saya akan membahas tentang kendala yang dihadapi sebuah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sekitar saya. Dan saya juga akan mencari solusi atau keputusan manajemen apa yang tepat untuk permasalahan tersebut. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Wahyu Pramesti. Usaha mikro kecil dan menengah yang saya ambil dalam video ini adalah warung bakmi Jawa Mbak Ari yang terletak di kawasan kuliner Kota Barat, Jalan Mawar, Penumping, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Pemilik warung ini bernama Ibu Ari Triharjanti yang berumur 47 tahun. Warung ini berdiri sejak tahun 2018. Sesuai dengan namanya, di warung ini menjual berbagai masakan Jawa seperti bakmi, bihun, taklay, capcay, dan juga ada menu spesial masakan gongso. Dari beberapa pendapat para pelanggan setia warung bakmi Jawa Mbak Ari, yang membuat warung ini spesial adalah seluruh masakan yang dimasak di sini itu memiliki cita rasa yang khas dan ditambah dengan suiran ayam kampung yang menambah kelezatan di setiap masakan yang dibuat oleh warung bakmi Jawa Mbak Ari ini. Di warung ini, Ibu Ari dibantu oleh suaminya yaitu Bapak Trip Bandoro dan oleh satu karyawan yang membantu Ibu Ari untuk menghidangkan makanan. Warung ini buka dari pukul 5 sore sampai 11 malam. Menu andalan para pelanggan atau menu yang paling laris adalah bakmi godok dan menu-menu gongso lainnya. Di sini sehari bisa menghabiskan 4-5 kilo bakmi Jawa khas Surakarta. Setelah saya bincang-bincang dengan Ibu Ari dan melakukan beberapa wawancara tentang pertanyaan saya, apakah di warung ini sering terjadi kendala dalam melayani pelanggan atau menghidangkan masakannya, Ibu Ari menjelaskan bahwa warung bakmi Jawa Mbak Ari ini juga seringkali mendapati berbagai kendala. Salah satunya adalah yang sering ia keluhkan, yaitu kewalahan dalam memasak masakan untuk pelanggan, terkhusus untuk hari-hari weekend seperti hari Jumat, Sabtu, Minggu, atau hari libur lainnya. Dengan kendala yang ada, sesuai dengan materi yang telah saya dapatkan di mata kuliah akuntansi manajemen, saya menyimpulkan bahwa keputusan yang harus diambil oleh Ibu Ari adalah menambah satu karyawan lagi di bagian memasak. Dengan begitu, warung bakmi ini bisa memaksimalkan masakan yang diolah dan menjadi sangat efisien. Keputusan ini saya ambil dari materi pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis adalah terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau dapat dilihat. Beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek, namun seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang juga. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan taktis. Yang pertama adalah menetapkan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi alternatif solusi. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat alternatif. Yang keempat, hitung dan biaya manfaat alternatif. Yang kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan. Mari kita terapkan pada kendala yang dihadapi oleh Ibu Ari. Yang pertama adalah masalah. Masalah yang dihadapi Ibu Ari adalah kurangnya tenaga masak. Yang hal itu membuat pelanggan cukup menunggu lama masakan saat warung ramai. Yang kedua adalah alternatif solusi. Alternatif solusi yang saya ambil adalah merekrut satu karyawan di bagian masak yang ahli dalam bidang memasak juga. Yang ketiga, biaya dan manfaat. Jadi di sini ada perhitungan antara pendapatan di hari biasa dan weekend sebelum Ibu Ari merekrut satu karyawan di bagian masak.
Pada hari biasa, penjualan yang Ibu Ari dapatkan yaitu sebesar 800.000, dikurangi dengan biaya bahan baku sebesar 300.000, biaya tenaga kerja yang satu karyawan tadi itu 100.000, dan biaya overhead 50.000. Ini per hari ya, karena tenaga kerjanya juga dibayar per hari. Jadi, laba yang didapatkan oleh Ibu Ari setiap hari pada hari biasa itu sebesar 350. Sedangkan pada saat weekend, Ibu Ari bisa hampir mendapatkan 2 kali lipat dari hari biasa, yaitu pendapatan penjualannya berkisar 1.500.000, bahan baku yang dikeluarkan juga lebih banyak dari hari biasa, yaitu sebesar 500.000, biaya tenaga kerjanya 100.000 masih sama, dan biaya overheadnya juga masih sama 50.000. Jadi pada weekend, Ibu Ari biasanya mendapatkan laba sebesar 850.000. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah hitung biaya dan manfaat alternatif. Karena di sini permasalahannya hanya saat weekend saja, karena Ibu Ari kewalahan saat weekend saja, maka perhitungan alternatif yang saya ambil hanya saat weekend saja, dengan pendapatan juga yang masih sama ya. Kita bandingkan apabila Ibu Ari merekrut satu karyawan bagian masak pada saat weekend saja. Sebelumnya saya sudah bertanya kepada Ibu Ari, jikalau ada karyawan bagian masak, itu biasanya diberi upah sebesar 150.000 per harinya, karena pekerjaannya cukup berat dan cukup melelahkan di situ. Langsung saja pada perhitungannya, penjualan yang Ibu Ari dapatkan 1.500.000, bahan bakunya masih sama 500.000, biaya tenaga kerjanya yang sebelumnya 100.000 saja ditambah 150.000 menjadi 250.000, biaya overheadnya masih sama 50.000. Jadi di sini Ibu Ari mendapat laba sebesar 700.000 saja. Masih tetap 2 kali lipat dari hari biasa ya. Langkah selanjutnya adalah menilai faktor-faktor kualitatif. Menurut saya, dengan Ibu Ari merekrut satu karyawan di bagian masak itu, Ibu Ari akan mendapat beberapa keuntungan. Yang pertama, pekerjaan menjadi ringan. Yang kedua, efisien. Dan yang ketiga, mempercepat waktu penyajian masakan. Selanjutnya, dengan begitu, Ibu Ari juga bisa menambah banyaknya dengan efisien waktu tersebut, juga akan bisa menambah banyaknya sajian makanan yang disajikan dan akan meningkatkan hasil penjualan warung tersebut juga. Saya rasa cukup sekian pembahasan yang bisa saya bahas dalam video ini tentang pengambilan keputusan taktis pada UMKM di sekitar saya. Semoga lain waktu kita bisa membahas pembahasan lainnya dalam video lainnya. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.